Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi dari mata kuliah bioantropologi. Pembahasan hari ini terkait dengan topik perkembangan otak manusia. Oke, untuk otak manusia sendiri, otak saya memiliki ketertarikan yang lebih dan rasa tahuan yang lebih terkait dengan otak manusia dikarenakan eh, peran dari otak kita yang begitu begitu luar biasa ya dan begitu penting, dan kemudian juga bagaimana otak kita itu bekerja sangat 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 rumit dan kompleks, itu yang membuat, rasa keingintahuan saya, lebih, dan ketertarikan saya lebih terhadap organ kita yang satu ini. Dan kemudian semakin saya mempelajari tentang otak manusia, semakin saya merasa tidak tahu otak manusia itu seperti apa, saking rumitnya bagaimana otak kita itu bekerja. Baik, kita lihat di sini ada ilustrasi dari perkembangan otak manusia. Di sini 29 hari, 29 harinya itu 29 hari bukan 29 hari setelah kelahiran, tapi 29 hari setelah masa konsepsi, ya, bertemunya sel telur dan sel sperma. Jadi bentuknya masih panjang seperti ini ya, seperti lempengan, seperti ini, tube atau biasanya istilah yang digunakan tube ini. Jadi dari otak manusia terus kemudian tersambung ke sumsum tulang belakang ini yang membentuk sistem saraf pusat kita yang terdiri dari sekali lagi otak manusia dan kemudian sumsum tulang belakang ya. Ini kemudian berkembang selanjutnya 33 hari, 52 hari, 59 hari dari yang panjang seperti ini, kemudian yang bagian sebelah sininya akhirnya tertutup oleh bagian otak cerebrum, cerebrum atau korteks dari bagian korteks dari otak kita. Bagian kalau ini bagian otak manusia istilahnya ya, yang merupakan kekhasan dari otak manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kemudian bisa dilihat ini pada saat 9 bulan atau perkiraannya berarti bayi baru lahir bentuk otaknya itu seperti ini kurang lebih, dan kemudian bisa dilihat ini bentuk otak anak dalam periode anak usia dini. Perbedaan yang signifikan di antara keduanya adalah dalam hal bagaimana kerumitan lekukan-lekukan ya di antara keduanya. Inilah yang kemudian menjadi pembeda dalam perkembangan anatomi otak kita. Bagaimana lekukan-lekukan ini kemudian memfasilitasi adanya penambahan jumlah sambungan-sambungan antara sel saraf di otak dengan sangat signifikan. Kemudian bisa dilihat juga ke sebelahnya di uh, anak yang lebih tua dan kemudian di orang dewasa ya. Ya, ukuran lingkar kepala manusia pada waktu lahir itu 33 sampai 35,6 cm dan kemudian bertambah kemudian 5 cm, 5 cm sampai 8 bulan. Di usia 1 tahun cukup signifikan. Kemudian pertambahannya menjadi 10 cm, umur 2 tahun bertambah. Ini kemudian berkurang lagi di umur 2 tahun menjadi 2,5 cm dan kemudian berkurang 1,25 cm per 5 tahunnya ya, dan akhirnya di usia dewasa mencapai 52,1 atau sampai dengan 55 cm. Ini yang ukuran lingkar kepala ini umumnya menjadi salah satu indikator bagi dokter misalnya untuk mengecek bagaimana perkembangan otak anak, khususnya juga di anak dalam periode usia dini ya gitu. Kemudian saat lahir berat otak bayi ternyata hanya setara 25% dari otak dewasa, kemudian mencapai 75% di 2 tahun awal kehidupannya dan 95% di akhir periode anak usia dini pada usia 6 tahun. Itu sudah
volume otaknya sudah hampir tinggal jadi sudah sampai mencapai 95% dari otak orang dewasa. Nah, ini penambahannya ini kenapa kemudian signifikan di periode anak usia dini, dan kenapa kemudian ketika lahir hanya 25% volume otaknya dibandingkan otak dewasa, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian ini bisa dilihat informasi terkait berat rata-rata beberapa organ pada berbagai umur. Kita cermati bagian organnya otak khusus di bayi itu ketika lahir 350 gram atau hanya 3,5 ons ya, dan pada usia dewasa sekitar 1,35 kilogram atau sampai 1,4 kilogram. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan berat badan kita secara keseluruhan, misalnya saja katakan berat badan kita 50 kilogram, ini hanya sekitar 1%-nya dari berat badan kita keseluruhan, ya 1 atau 2%. Tapi kemudian dia menggunakan energi yang lebih banyak dibandingkan apa yang kita habiskan untuk keseluruhan tubuh kita gitu. Jadi betapa kerasnya otak itu bekerja sehingga memerlukan pasokan energi yang begitu banyak dibandingkan jika kita bandingkan dengan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita secara keseluruhan. Oke. Peran dari otak sendiri, otak mengendalikan pikiran, memori, emosi, sentuhan, keterampilan motorik, penglihatan, pernapasan suhu tubuh, rasa lapar, dan semua proses yang meregulasi tubuh. Intinya adalah otak merupakan pusat kendali dari tubuh manusia. Ya, segala halnya dikendalikan atau dikontrol dari otak kita. Secara anatomi, otak manusia itu, atau ketika lahir itu, kita mengandung 100 miliar sel saraf di otak kita. Namun ketika lahir itu sel-sel sarafnya belum matang. Bisa jadi katanya bagian akson pada sel sarafnya bisa jadi belum tumbuh, atau kalaupun sudah tumbuh, proses mielinasi pada aksonnya belum terjadi. Kita lihat dulu sebelum kita melihat anatomi secara keseluruhan otak itu seperti apa, kita lihat dulu yang dimaksud dengan sel sarafnya itu ya. Jadi sekali lagi otak bayi mengandung 100 miliar sel saraf, jadi sama sebenarnya ketika dewasa juga jumlahnya seperti ini, tapi kemudian pertanyaannya kan tadi di awal dikatakan ketika lahir otak bayi itu volumenya hanya 25% daripada otak dewasa. Nah, kenapa kok jumlahnya sel sarafnya sama namun volumenya berbeda? Di sini dikatakan bisa jadi karena aksonnya belum tumbuh atau mielinasi pada akson belum terjadi. Kita lihat anatomi atau struktur dari sel sarafnya dulu sendiri ya. Ini ilustrasi bentuk dari sel saraf secara umumnya ya. Jadi kita di sini ada dendrit. Fungsi dari dendrit ini adalah menerima informasi dari panca indera kita ya, menerima informasi ini, kemudian informasinya ini diubah menjadi dalam bentuk impuls saraf, dialirkan atau dihantarkan melalui akson di sini. Akson berarti akson ini fungsinya adalah bantu menghantarkan impuls saraf yang terjemah di dendrit ke sel saraf selanjutnya. Ke saraf selanjutnya. Melalui apa? Melalui di sini ada yang namanya sinaps atau sambungan antar sel saraf. Jadi yang namanya ujung akson ini nih, nah sinaps ini sinaps itu bertemunya ujung dari akson dengan awal dari dendrit sel saraf berikutnya. Nah, tadi alasannya kenapa katanya volume otak bayi masih 20% dari otak dewasa, alasannya salah satunya katanya bisa jadi akson yang panjang ini belum tumbuh. Yang kedua bisa jadi proses mielinasi belum terjadi. Maksud dari proses mielinasi seperti apa? Di akson ini diselubungi oleh namanya mielin.
seed atau selubung mielin. Selubung-selubung mielin ini terdiri atas zat-zat lemak yang membantu apa? Supaya proses penghantaran impuls sarafnya itu berlangsung lebih cepat dan lebih efektif itu dengan adanya selubung mielin ini. Nah, sekali lagi, selubung mielin ini dari apa? Dari zat-zat lemak ya, seperti kita ketahui ketika kita banyak lemaknya tubuhnya, maka berat badan kita juga akan meningkat ya. Itu kemudian secara rasionalnya bisa dikatakan kenapa kemudian secara sederhananya analoginya kenapa kemudian belum terjadinya proses mielinasi ini, proses mielinasi sendiri adalah terbentuknya selubung-selubung mielin. Jadi bagaimana kemudian kalau selubung mielin ini belum terbentuk, maka tentu saja akan berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap volume otak kita ya. Dan kemudian ada hal lain yang juga akan mempengaruhi volume otak kita adalah ini terbentuknya sinaps atau hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf berikutnya. Nah, oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang sinaps sendiri. Ini ada jenis-jenis sel saraf. Sel saraf itu ada yang pertama sel saraf sensoris, kemudian ada sel saraf penghubung dan sel saraf motoris. Nah, ini pembagiannya itu berdasarkan fungsinya tentu. Kalau misalnya ini sel saraf nomor 1, ini sel saraf sensoris, maka berarti dia lokasinya atau dia tersimpannya atau terletaknya di bagian panca indera kita yang menerima informasi-informasi dari luar tubuh kita. Misalnya ini tentu ada di seluruh tubuh kita karena kita akan menerima informasi misalnya terkait dengan panca indera kita di indera peraba ya. Nah, itu di seluruh tubuh kita. Kemudian di mata juga ada sel saraf sensoris bentuknya seperti ini, di telinga, di lidah, di hidung ya. Kemudian ada yang kedua macam jenis sel saraf kemudian selanjutnya adalah sel saraf penghubung. Nah, penghubung, ini dari namanya saja sudah jelas penghubung, menghubungkan apa? Menghubungkan sel saraf sensoris dengan nanti kemudian sel saraf motoris atau sel saraf dari sel saraf sensoris ini dihubungkan kemudian ke sistem saraf pusat kita ya. Itu dan kemudian di sini ada sel-sel saraf motoris yang motoris ini berarti terhubungnya atau terletaknya kemudian di organ-organ yang terkait dengan pergerakan motorik ya. Tentu bukan hanya kita bicara tentang tangan kaki, tapi juga misalnya di mata ada berkedip itu kan pergerakan, maka di situ ada sel saraf motoris ini yang yang menerima impuls dari otak ya, perintah dari otak untuk memerintahkan tubuh kita bergerak gitu melalui ini sel saraf sensoris ini. Oke, jadi terhubungnya bentuknya seperti ini. Ini berarti kan menerima kalau ini ini sensori, sel saraf sensori berarti menerima dulu impuls atau informasi dari segala penginderaan kita, baru kemudian ada konektor di sini, ada sel saraf penghubung di sini. Nah, ini kalau misalnya kemudian dihubungkan terus, misalnya kita mendengar sesuatu dihubungkan terus sampai pusat otak yang memproses impuls-impuls auditori atau pendengaran, dan kemudian kalau kita mau merespon itu, misalnya saya mendengar seseorang bertanya kepada saya atau mengucapkan salam kepada saya, informasi salam itu disampaikan dulu ke otak saya untuk diproses dan kemudian memproses responnya. Nah, ketika responnya sudah diproses, sudah disiapkan dari otak, kemudian dihantarkan ke organ-organ, misalnya organ untuk
terkait dengan mengucap atau berbicara, ya. Nah, ini bisa bergerak dengan adanya perintah dari otak yang kemudian disampaikan melalui sel saraf penghubung, disampaikan terakhirnya pada sel saraf yang dimotorik, kemudian bergeraklah mulut saya untuk berbicara, dan itu berlangsung dalam sepersekian detik. Nah, itu bagaimana luar biasanya itu bisa terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada anatomi otak. Terdapat 2 fase penting pada perkembangan otak. Ada fase experience expectant synapses, fase terbentuknya sinaps-sinaps. Nah, sinaps-sinaps tadi sudah disinggung sedikit, sinaps merupakan sambungan antar sel saraf. The fase experience expectant. Experience adalah pengalaman, expectant itu berarti maknanya semacam kita menunggu-menunggu. Seperti kita kalau misalnya ada orang yang sudah mengabari akan datang ke rumah, nah itu menunggu-nunggu, proses menunggu-nunggu datangnya tamu. Nah, ketika masa-masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun, sel saraf di otak itu menunggu informasi untuk diserap. Segala pengalaman untuk diserap, kemudian disimpan dalam otak kita dalam bentuk sambungan-sambungan sel saraf. Ya, itu sekitar dari usia 2 bulan awal sampai kemudian di usia 2 tahun, itu fase experience expectant. Dia semua hal dia alami itu kemudian terekam di otak dalam bentuk, sekali lagi, sambungan-sambungan sel saraf atau yang kita sebut sebagai sinaps. Kemudian fase selanjutnya adalah fase experience dependent synapses. Jadi di sini fase sinaps yang digunakan itu dikuatkan, tapi kemudian sinaps yang tidak dipakai itu dihilangkan, dilebur kembali. Nah, namanya sendiri experience dependent synapses. Jadi experience-nya pengalaman dependent itu sangat bergantung sinapsis. Maksudnya ini prinsip pembentukan sambungan saraf di otak, prinsip pembentukan sinaps itu use dependent. Jadi kalau misalnya sinaps itu digunakan, maka sinapsnya itu dikuatkan. Setelah dibentuk, itu akan dikuatkan. Tapi kemudian kalau tidak dipakai, maka sinapsnya ini akan dilebur kembali. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ruangan di otak kita itu terbatas. Jadi bentuknya ya memang karena terbatas dengan bentuk tengkorak kita, maka dia tidak akan bisa kemudian membesar. Jadi ruangan untuk untuk perkembangan anatomi otak kita itu memang terbatas, dan dia akhirnya bekerja dengan segala macam mekanisme yang rumit dan kompleks ini untuk membuat tetap dengan terbatasnya ruangan ini, otak kita itu harus mampu sedemikian rupa bekerja tetap efektif, namun di saat yang sama mampu menyerap informasi-informasi yang penting bagi keberlangsungan hidup kita. Maka informasi yang tidak digunakan itu dianggapnya informasi yang akhirnya tidak penting untuk keberlangsungan hidup kita, maka informasi itu kan disimpannya itu dalam bentuk sinaps-sinaps ini, sambungan antar sel saraf ini. Maka akhirnya sambungan-sambungan sel saraf yang merupakan refleksi cerminan dari penyimpanan informasi yang kita terima itu, yang jika informasi ini tidak dipakai, tidak digunakan, maka akan dilebur kembali untuk memberi ruang sinaps-sinaps yang memang atau informasi-informasi yang penting yang perlu kita simpan terus di memori untuk kemudian dikuatkan. Itu ya. Nah, bentuk sinapsnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ini misalnya ini ujung dari akson di sel saraf yang satu bersambungan dengan ujung dendrit sel saraf berikutnya. Nanti di antara persambungan ini impuls saraf itu akan dihantarkan dalam bentuk neurotransmitter ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat grafik ini juga menggambarkan kenapa kemudian dikatakan volume otak itu kurang lebih
kemudian melandai perkembangannya di akhir anak usia dini. Kan tadi sudah disinggung di awal bahwa ketika masuk usia 6 tahun, volume otak itu sudah 95% dari otak orang dewasa. Maka kemudian kalau kita bicara tentang perubahan berat di dalam otak, memang itu juga melandai di akhir periode anak usia dini. Maka kemudian dikatakan ini masa-masa penting untuk bagaimana kita menstimulasi perkembangan otak manusia optimalnya itu, atau windows of opportunity-nya, biasanya ada yang mengatakan jendela kesempatannya itu yang paling memang krusial, kritis, dan penting itu di awal periode anak usia dini. Oleh karena itu kalau misalnya ibu atau bapak menjelaskan, kita selalu mendengar istilah bahwa periode anak usia ini adalah periode golden age. Nah, kalau ditanyakan mengapa, itu biasanya terdiam, tidak mampu menjelaskan. Ini bisa salah satunya menjelaskannya dari sisi perkembangan otaknya, bahwa memang perkembangan otak yang pesat itu terjadinya di periode anak usia dini, di mana mereka kemudian menyerap segala bentuk informasi yang sangat mendasarnya di dalam otak dalam bentuk sambungan-sambungan sinaps tadi. Nah, ini bisa dilihat ilustrasinya bagaimana terjadi perubahan sambungan-sambungan, jumlah sambungan otak. Nah, ini juga bisa menjadi catatan bahwa pada eh, tahun-tahun awal kehidupan itu kita bisa, atau bahkan di tahun awal kehidupan ya, kita bisa, bayi itu sel-sel saraf otak di otaknya itu bisa menghasilkan atau membentuk sinaps-sinaps baru itu sampai 40.000 sinaps bukan per hari, bukan per jam, bukan per menit, per detiknya. Bayangkan bagaimana perubahan otak itu terjadi. 1 detik saja 40.000 sambungan sinaps yang terbentuk, sambungan sel saraf yang terbentuk atau sinaps yang terbentuk, apalagi kemudian dalam 1 hari. Makanya oleh karena itu di sini kita bisa lihat ilustrasinya bagaimana ketika anak usia 2 tahun betapa rumitnya sambungan-sambungan sinaps ini, atau sinaps ini bagaimana rumitnya itu terbentuk. Jadi satu sel sarafnya itu bisa memiliki sampai 400, antara 400 sampai 4.000 sinaps. Itu untuk satu sel saraf saja ya. Kemudian bisa dilihat juga ketika masuk usia 4 tahun, justru sambungannya itu ternyata lebih sedikit dibandingkan ketika usia 2 tahun. Nah, ini kita harus melihat di sini ada synapse formation yang tadi saya jelaskan, bahwa ini adalah fase experience expectant, bagaimana sebanyak-banyaknya sambungan sel saraf dibentuk. Namun ketika usia 2 tahun ke atas ada synapse pruning. Ya, seperti kalau misalnya kalau pohon itu meranggas ya, kalau ini pruning ya, itu pruning, sambungan sel saraf itu terjadi pruning. Atau ketika sel saraf sambungannya atau sinapsnya ini tidak digunakan, maka untuk menjaga efisiensi kinerja otak ini akan kemudian dilebur kembali. Yang bertahan, sinaps-sinaps yang bertahan adalah sinaps-sinaps yang memang sekali lagi penting dan diperlukan bagi individu tersebut. Ya, sampai ini itu kita penjelasan tentang sel saraf di dalam otak kita ya.